Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Semangat. Masih, Bu. Semangat ya. Tetap semangat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Hadir Bu. semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah, kita patut bersyukur ya, kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Sebelum belajar, Ibu minta tolong dulu untuk memimpin doa. Coba Imam, pimpin dulu doanya. Siap, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku Dan pertinggikanlah pahamanku. Amin. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah dan apa yang dikerjakan dan ilmu yang didapat akan mendapat dari Allah dan ilmunya bermanfaat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Namun sebelum belajar, Ibu akan bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Masih di pelajaran IPA. Siapa yang masih ingat? Kita kemarin sudah belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhannya. Ada perkembangbiakan apa saja? Tunas, Bu. Ya, bisa dengan tunas, biji, bisa dengan biji. Nah, perkembangbiakannya itu dibagi dua. Ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif, Bu. Nah, selanjutnya di pelajaran cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan, ada di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Adapun kompetensi dasarnya 3.3, menganalisis cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menemukan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan LKPD, peserta didik mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan teks materi, peserta didik mampu merangkum informasi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan LKPD, peserta didik dapat membuat laporan tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri di lingkungannya dengan penuh tanggung jawab. Terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri di lingkungan dengan percaya diri. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengajak kalian semua untuk tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu. Coba ya. Tahu. Kita tolong dulu ya Ibu untuk tepuk semangat. Boleh? Boleh, Bu. Siap? Ibu yang komando ya. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Semoga kita tetap semangat ya dalam belajar. Coba perhatikan. Ini ada pohon apa ini? Bambu. Enak. Tuh kayak di belakang rumah aku, Bu, ada pohon kayak gitu namanya pohon bambu.
Pohon bukan sih, bambu. Pohon awi. Pinter. Pohon apa? Pohon awi. Boleh. Pohon sama. awi. Pohon Kakak bambu. awi, Bu. Awi sama. Ya. Terus. Ibu tanya, kenapa kalau kita pegang di bambu, pohon bambu, kita jadi gatal? Ada Ismail. bulunya. Ada bulu-bulunya, Bu. Iya, Bulu bulu halusnya. Iya. bulunya. Nah, itu bambu itu memiliki bulu-bulu halus untuk beradaptasi. Ya. Nah, salah satu cara tumbuhan bambu melindungi diri adalah dengan memiliki bulu-bulu halus untuk mempertahankan dirinya. Coba. Siapa yang tahu apa itu adaptasi? Boleh, Ratna, boleh dibaca adaptasi itu apa? Saya, Bu. Adaptasi Nah, boleh. adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, Bu. Pinter. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya tadi pohon bambu ya. Mempertahankan diri dengan memiliki bulu-bulu halus. Bulu halus. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap dapat bertahan hidup. Lingkungan tempat hidup. Lingkungan tempat hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kalau habitat Ismail di mana, Bu? Habitat Ismail di mana ya? Di rumahnya, Bu. Iya, pinter. Habitat Ismail di rumahnya. Selanjutnya, sini kita lihat. Ada beberapa contoh tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Ada yang di lingkungan berair atau disebut Hidropit. Ada yang di lingkungan lembab disebut Hidropit. Ada yang di lingkungan kering disebut Xeropit. Contoh tumbuhan hidropit. Nah, di sini ada gambarnya. Itu Teratai. bunga Apa ini? Bunga teratai ya, Bu. Teratai, Bu. Iya, bunga Teratai ya, Bu. teratai ya. Di belakang Bunga sekolah, Bu, teratai. ada. Oh iya, bagus. Ini Indah nama ya. dari tadi banyak aja. Iyalah. Ada Nama bambu, banyak tumbuhannya. Ada teratai. Ya. Nah, bambu. tumbuhan hidropit memiliki ciri-ciri akarnya serabut dan lebat. Batang atau daunnya berongga. Daunnya tipis dan lebar. Nih, di sini lihat ya di teratai daunnya lebar. Bulat-bulat ya, Bu. Bulat-bulat. Itu, Bu, kayak lope, Bu. Iya, kayak lope, bagus ya. Lope-lope baik. Tipis ini tipis dan lebar. Iman. Selain teratai, contoh tumbuhan hidropit adalah eceng Eceng gondok, gondok. Eceng gondok. kangkung ya. Genjer, Bu. Bukan. Kalau kita buka atau kalau kita potong-potong kangkung, kita lihat di batangnya itu kan berongga. Berongga. Bolong ya, Bu, ya? Bolong kosong ya, Bu, ya? Iya, itu termasuk pada tumbuhan hidropit. Selanjutnya ada tumbuhan higropit. Contohnya ini pohon apa? Apa tuh, Bu? Apa itu, Bu? Pakai. Paku. Pohon Tumbuhan paku. paku. Iya, tumbuhan Paku. paku. Betul. Besar sekali ya, Bu, ya, pohonnya. Iya, Bang rumah dong, Bu, pakunya. Iya. Ciri-ciri tumbuhan higropit, tumbuhnya di tempat lembab, ya, batangnya tidak tampak, dan ketika masih muda, daun-daunnya seperti ini yang di atas, daunnya itu menggulung, ya, tidak terbuka seperti yang di bawahnya, tapi ketika muda daunnya menggulung. Masih malu-malu ya, Bu, ya? Iya. Nggak ada bunganya ya, Bu? Nggak ada bunganya. Pohon paku tidak berbunga. Contoh selain tumbuhan paku, tumbuhan higropit adalah contohnya lumut. Tahu lumut? Tahu, Bu. Iya. Tuh Iya, dekat yang- rumah Ismail, Pak. Bu. Ya, biasanya yang Licin. hidupnya yang tempatnya jarang terkena sinar matahari. Nah, otomatis banyak lumut.
Yang ketiga ada adaptasi tumbuhan xeropit. Ada di daerah kering. Ya, contohnya ini Di apa gurun ini? ya. Kaktus. Ya, di gurun. Aku punya, Kaktus, Bu. Aku Iya, punya, Bu. kaktus. Hati-hati nama. ya, banyak duri nih. Nah, bentuk duri ini padahal itu daun. Daunnya berbentuk duri. Nah, Oh, terus itu ya, daun. tidak seperti teratai dan pohon paku. Tumbuhan kaktus daunnya berbentuk duri. Terus Ada ini kan kembungnya menggembung. Iya, Nah, gendut, Bu, Sakit nggak gendut. sih, Bu? gendut, iya betul. Gendut. Ini tebal. Nah, di dalam ini ada lapisan lilin. Di sini dapat lapisan lilin untuk menyimpan cadangan air. Kan hidupnya di daerah yang kering. Terus akarnya memanjang untuk mencari sumber-sumber air. Ya, memperluas penyerapan air. Selanjutnya, masih ada adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Ini tahu, ada yang pernah lihat? Kantung semar. Kantong semar. Kantung semar yang kalau ada serangga langsung dimakan ya. Oh iya, Bu, aku lihat di film. Iya. Nah, Bu, aku pernah lihat. Iya, betul. Ketika ada serangga lewat di atas, atau masuk ke sini, masuk ke dalam kantung semar ini, langsung dimakan. Untuk apa? Untuk menghasilkan enzim. Dan dari serangga itu, si kantung semar ini menyerap nitrogen. Nah, menyerap nitrogen, kantung semar bisa menghasilkan nektar untuk memikat serangga. Nih, ada yang pernah lihat ini? Pohon ini? Yang Nah, di Bu. pinggir pantai Di itu. Bu. pinggir pantai ya, Bu. Dekat pantai. Ya, di Pantai. pinggir pantai. Namanya Dekat Iin. pohon bakau. Di Pangandaran ya. Ada di Pangandaran pohon bakau. Ini ya, Bu, ya. Ada. Ya, di Iin tuh Ya, banyak, dekat Bu. Iin ya. Deket Nah, pohon bakau memiliki akar tunjang. Akar tunjang ini berfungsi untuk menguatkan pohon bakau supaya kuat diterjang oleh ombak. Ya, jadi ada ombak yang datang, pohon bakau akan tetap kuat karena memiliki akar yang kuat, akar tunjang. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Ini ada pohon mahoni. Pohon mahoni memiliki kebiasaan untuk menggugurkan daunnya. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Biasanya terjadi pada musim kemarau. Contoh lain pohon mahoni, contoh lain selain pohon mahoni, ada Aku pohon tahu, Bu. pohon apa? Jati. Pohon jati. Pohon jati. Nah, pohon kapuk. Ya, bisa. Tuh, cara mereka beradaptasi. Yang terakhir ada Apa ini, itu? siapa yang pernah melihat? Aku lihat di film. Di Bu, yang film-film itu. ya, Bu. Ya, banyak Belum pernah ya. lihat, Bu. Biasanya Di di film film, Bu. kartunnya banyaknya Iya. suka ngejar-ngejar Iya, orang. Bu. Iya, itu namanya Venus flytrap. Baru tahu, Bu, namanya. Iya, namanya bagus Kirain ya. bunga gigi, Bu, Venus itu namanya. flytrap. Sama Bunga hampir gigi. hampir sama dengan daun sama dengan bunga kantung semar. Nah, sama menangkap serangga untuk Galak ya, Bu, menghisap ya. Galak. galak, iya. Itu banyak giginya itu. Jangan dipegang ya, Bu, ya. Nanti digigit. Iya, boleh Coba aja, jangan Ina dipegang. coba aja dulu. Ih, Nanti kalau ada coba ya jarinya dimasukin, digigit tidak. Duh, Ismail baik yang bandel biar digigit. Iya, sudah ya. Nah, sama ini Venus flytrap sama untuk menangkap serangga untuk menghisap nitrogen. Nah, ketika ada serangga yang lewat, serangga yang mendekati pada Venus flytrap, maka akan dengan cepat daunnya mengatup atau menutup. Kita lihat di sini ada adaptasi tumbuhan ini untuk melindungi diri. Ya, melindungi diri. Ada ini pohon apa? Siapa yang tahu? Apa itu, Bu? Anggur bukan sih, Apa Bu? sih, Bu, itu, Bu? Bukan anggur ini. Ini namanya pohon Jarak. jarak. Jarak ya. Jarak. Ya. Oh, biasanya untuk sakit gigi ya, Bu, ya? Bisa untuk sakit gigi.
Bisa untuk sakit gigi, tapi hati-hati, ini bijinya mengandung Oh, racun. iya. Nah, Oh, hati-hati ya nanti pada kalau dimakan bijinya. bisa mati atuh, Bu. Iya, jangan dimakan nanti mati. Selain yang memiliki racun, ada juga yang memiliki getah. Pohon yang memiliki getah pada buahnya contohnya pohon karet. Nah, buah apa lagi yang memiliki getah? Sambo. Nangka. Mangga, Bu, mangga. Nangka Mangga besar juga. yang wangi ya. Nah, itu memiliki getah untuk melindungi diri. Yang kedua, memiliki duri. Nah, cara bunga mawar melindungi dirinya adalah memiliki duri pada batangnya. Selain bunga mawar, apalagi yang berduri? Nanas. Nasnya Durian. durian. Tahu durian? Tahu. Tahu. Durian. Ya, Iya, suka tahu, makan tahu, durian. Bisa dimakan upin-ipin, Bu. Iya, betul. Durian betul, runtuh. betul. Durian itu sama melindungi diri dengan mempunyai duri. Yang terakhir ada bunga putri malu. Ya, Putri malu. tahu Daun. putri malu? Kayak Ratna, Bu, suka Tahu. malu-malu. Nah, Malu-malu. ya. Lama-lama Malu-maluin, malu-maluin, Bu. Bu. Ya, Kalau putri dipegang malu. langsung Bu tahu. Ina Ciri-ciri tuh. daun putri malu itu mengatupkan daun. Daun. Mengatupkan teh tiba-tiba menguncup aja daunnya ketika kita sentuh. Nah, itu salah satu cara tumbuhan putri malu untuk melindungi diri. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Pinter. Nah, setelah melihat, mendengarkan, dan memahami apa yang Ibu tadi jelaskan, selanjutnya kalian akan Ibu tugaskan untuk mengerjakan LKPD. Silahkan kalian analisis bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi dirinya. Ya, Ibu bagi kelompok ya. Ya, Bu, aku sama Hani, Bu. Ya, dibagi jadi 2 kelompok aja. Kelompok Ya. 1 dan kelompok 2. Coba, nah. Sudah Mau dapat? Sudah, Bu. Iman Sudah aja. dapat Kak Ilma suka jahil, LKPD-nya? Bu. Sudah dibagikan Aja, LKPD-nya? Sudah, Ya, Bu. sudah dilihat, Bu. Ya, silakan ya buat kelompoknya. Buat Ya, kelompok Bu. masing-masing. Bu, diapain ini? Nah, kalian analisis dari tadi yang Ibu jelaskan. Nih LKPD. Nah, silahkan. Analisislah gambar di bawah ini berdasarkan adaptasi terhadap tempat hidupnya. Ina hidup di laut. Kan Ina putri duyung. Oh iya ya. Apalagi Ismail ih. Ya, boleh sok berdiskusi sama kelompoknya. Nah, ini Boleh. apa nih? Jangan sambil main-main ya. Adaptasi kaktus. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Iman tinggalnya di laut, di hutan. Ya. Jadi raja. Iya. Nah, siapa yang belum paham, boleh bertanya. Udah selesai, Bu. Sudah, Bu. Paham semuanya? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham. Paham. Ya, pintar ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Kelompok Sudah. sudah. Kelompok 2 juga sudah. Sudah. Ya, pintar, hebat. Ibu minta tolong coba kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, perwakilan. Oh, Ayo, Nah, Hani. perwakilannya Sama boleh aku, siapa Bu. saja. Hani. Ya Hani yang sama aku berisik. ya, Bu Ini ya. aja Hani. Ya, boleh Hani maju. Ya, boleh. Tolong dibacakan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Dari kelompok Waalaikumsalam. 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya, Yang boleh. pertama tentang adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering. Ada tanaman kaktus. Nah, bentuk adaptasinya dia daunnya berbentuk duri, batangnya menggembung dan akarnya memanjang. Tujuan adaptasinya untuk mengurangi penguapan.
Yang kedua, ada adaptasi tumbuhan pada lingkungan air. Contohnya ada tanaman teratai. Bentuk adaptasinya daunnya lebar dan tipis, batangnya juga berongga. Tujuannya untuk mengembang di air. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan pada lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya ada tanaman bakau. Bentuk adaptasinya memiliki akar tunjang. Tujuannya untuk bertahan dari terjangan ombak. Sudah, Bu? Sudah Siap. selesai. Terima bagus. kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bagaimana? Hani. Bagaimana Yeay. pekerjaan kelompok 1? Betul tidak? Hani hebat. Betul, Bu. Pasti betul. Betul, betul. Pintar. Tepuk tangan. Kita kan berkelompok ya, Nih. Iman ya. Ya, kelompok 2. Perwakilannya kelompok 2 boleh. Ya, kelompok 2 bagus. Tepuk tangan. Aku. Alhamdulillah. Nah, kalian sudah memahami bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dengan lingkungan. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua anak-anak, kalian hebat. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba kita buat kesimpulan hari ini, pembelajaran untuk hari ini. Bahwa tumbuhan untuk bertahan hidup dan melindungi dirinya, mereka melakukan yang namanya adaptasi. Ada 3 jenis adaptasi yang tadi. Ada jenis adaptasi tumbuhan hidrofit, adaptasi dan adaptasi serofit. Untuk melindungi dirinya, tumbuhan memiliki Duri, ada yang memiliki duri, ada yang ada getah, Yang memiliki racun. racun, Memiliki pinter. racun. Ada yang memiliki Getah. Satu lagi, ada yang mengatupkan daunnya. Ya, Putri Malu, Bu. Malu. putrinya malu-malu, Bu. Ayah Ratna. Oh, Ina malu-maluin, Bu. Ya, supaya lebih paham, Gop. nah, Ibu bagikan lembar evaluasi, nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. PR, Ya, Bu. Bu. PR lagi. Ya, terus. kan biar kalian belajar. Banyak banget, Bu. Kalau ada PR, Ya, Bu. kalian pasti belajar di rumah. Kumpulkan besok, Bu. Dikerjakannya, ya. Kumpulinnya kapan? Besok. Buat kapan, Bu? Dikumpulinnya nanti besok. Duh, Besok dikumpulkan ya. Aduh. Jadi harus dikerjakan banyak PR lain, semuanya. Bu, kan mama aku pulangnya malam, gimana tuh, Bu? Nggak ada yang bantu. Hani, kamu Nanti ke rumah aku aja. bantuin. Oh, Ya, boleh dibantu sama teman, boleh. Nanti kita kerja Ya. kelompok ya. Iya, boleh Iya, kerja Bu. kelompok lagi, boleh. Nah, itu untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Kak. Pinter, bagus. Menyenangkan? Apakah menyenangkan Senang. pelajaran hari ini? menyenangkan. Senang sekali, Bu. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang cara adaptasi hewan terhadap lingkungan. Siap, Untuk Bu. hari ini, alhamdulillah pembelajaran dari Ibu cukup sekian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikan aplaus untuk Ibu Ana Mariana. Sudah di stop Belum, recordnya. Pak. Silakan di stop recordnya dulu. Iya. Ini susah. Stop recording, Bu. Bisa di more, bisa juga di record. Iya.
Mohon dipersiapkan penampilan berikutnya siapa ya? Ibu Dewi. Ya, Bu Dewi. Pak. Ibu Dewi, Pak. Siap-siap Bu Dewi ya. Pak. Iya, Pak. Dimur, Bu.